Seperti yang dikatakan Magnus Carlsen, tahun 1966 terjadi perebutan gelar juara catur dunia pastinya teman-teman. Langkah kebrutalan yang dilakukan oleh Tigran Petrosyan saat berhadapan dengan penantang Boris Spassky. Kebrutalan pion. Bagaimana 8 buah pion diciptakan untuk mematikan ataupun menghambat pergerakan dari perwira lawan. Siapkan konsentrasi tinggi. Saya akan menganalisis jalan pertandingan sesederhana mungkin untuk kita dapatkan ilmunya saat bermain nanti. Selamat menyaksikan. Boris Spassky, sang penantang, memulai dengan pion ke D4. Tigran Petrosyan, kuda ke F6. Putih kuda ke F3, hitam pion ke E6. Langkah putih menempatkan gajah ke G5, membawa hitam pion ke D5, memainkan pion center. Di sini teman-teman terbentuk Torii attack, variasi classical defense. Bagaimana kelanjutannya? Setelah putih kuda ke D2, lalu hitam gajah ke E7, melindungi kudanya. Pion dimainkan satu langkah ke E3, jelas mempersolid pionnya. Setelah hitam kuda ke D7, putih gajah ke D3, persiapan rokade sayap raja. Tigran Petrosyan langsung teman-teman memainkan pion ke C5, mengajak pertukaran. Dihindari, pion ke C3, mempersolid pion. Begitu juga dengan Tigran, memainkan pion ke B6. Bagaimana struktur pion kali ini sudah saling mengikat. Persiapan juga untuk gajah Piancento ke depannya. Dan benar saja, setelah putih rokade sayap raja, gajah pun ditempatkan ke B7. Respon dari Boris Spassky mengajak pertukaran kuda. Oke, kuda pukul kuda disambut oleh pion. Mengancam kuda, kembali di sini kuda mengancam posisi pion, meletakkannya ke D7. Bagaimana? Putih apakah mau bertukar gajah? Dia memundurkannya, sekaligus menjaga pion E5. Pion tersebut diserang 2 kali, karena hitam telah menaikkan menterinya ke C7. Persiapan juga untuk rokade sayap menteri. Bagaimana? Boris merespon. Yaps, teman-teman. Melindungi 2 kali pion yang ada di E5. Setelah pion ke H6 menjaga kotak G5 ataupun persiapan untuk menyerang melalui pion, langkah tempo dilakukan oleh putih karena dia mengetahui hitam mengambil langkah pion ke G5. Pion ke B4. Jika hitam langsung agresif memukulnya, membuka ruang jalur C bisa dikuasai oleh benteng putih. Maka dari itu, jika kita lihat di sini, Tigran tidak menginginkan hal itu. Dia tetap fokus rencana awal, yaitu menyerang menggunakan pion dari sayap raja. Boris Spassky merespon, memainkan pion ke H4. Ini langsung dihantam oleh Tigran. Putih berharap pion sudah menumpuk di jalur A, menghambat serangan yang agresif. Karena apa? Jika gajah langsung memukul pion, kondisinya hitam akan mendapatkan kembali pion yang ada di E5 dengan menteri. Hal inilah yang dihindari oleh Boris Spassky, teman-teman. Untuk itu, kita melihat partai aslinya, gajah tidak memukul pion, melainkan melarikan diri, menempatkan ke F4. Lantas, Tigran rokade sayap menteri. Bagaimana di sini langsung direspon oleh putih mencoba mendobrak melalui pion, langkah cerdas kembali diperlihatkan. Kebrutalan pion untuk menyerang gajah sekaligus mempersolid langkah ke depan pion ke A6. Karena dari apa? Kita bisa mempelajari jika putih memainkan pion A5 menutupnya dengan pion B5. Begitu juga jika putih pion B5 menutupnya dengan pion A5. Inilah yang dipersiapkan oleh Tigran Petrosyan, rokade sayap menteri, melindunginya dengan kuncian pion. Rajanya sangat aman posisi seperti itu. Melihat itu semua, Boris Spassky coba mengamankan rajanya. Di sini penempatan ke H1, tujuannya benteng ke G1. Setelah hitam, benteng ke G8, jelas menekan pion yang ada di G2. Pion tersebut pun dilindungi benteng ke G1.
Selanjutnya Tigran menempatkan benteng ke G4, jelas untuk menumpuk di jalur G bentengnya. Lalu menteri dimainkan ke D2, tujuan dilancarkan. Benteng telah menumpuk di jalur G. Pion ke A5. Seperti yang kita analisis teman-teman, Tigran Petrosian sudah merantai pionnya untuk melindungi rajanya. Lantas bagaimana putih untuk mendobrak pertahanan hitam? Di sini Boris Spassky menempatkan benteng ke D1. Lalu gajah ditarik ke F8 oleh Tigran Petrosian. Putih merespon. Kuda manuver ditempatkan ke H2 menyerang benteng. Tigran mengabaikan hal itu teman-teman. Langkah cerdas yang diperlihatkan, pion memukul kuda. Dan benteng diambil oleh kuda. Berikutnya, pion memukul kuda. Kalah kualitas, tetapi menang posisi. Pion inilah yang akan merubah nanti semuanya. Bagaimana langkah diciptakan setelah pion ke E4 oleh putih? Tigran Petrosian tidak akan memukul pion tersebut, karena kondisinya akan seperti ini. Skakmat. Dia melihat jelas hal ini teman-teman. Maka dia tidak pukul pion dengan pion, melainkan menempatkan gajah ke D6 mensupport kuda. Menteri putih ditempatkan ke E3. Hitam menurunkan kudanya, mengajak pertukaran gajah petak gelap. Itu pun disambut oleh Boris Spassky. Setelah menteri memukulnya, putih kembali menempatkan benteng ke D4. Tujuannya jelas, pion E4 menyerang pion D5 dan benteng nanti menyerang pion yang ada di G4. Hal ini diketahui. Langsung satu langkah pion ke depan mengancam benteng. Benteng pun mundur. Penempatan ke D2. Selanjutnya, langsung kembali. Pion ke F5. Bagaimana kita bisa melihat di sini ke-8 pionnya sudah sangat aktif ke depan. Menjaga raja sekaligus menyerang dari sayap raja untuk menyerang raja putih. Putih pun pion pukul pion. Selanjutnya itu diabaikan, memainkan pion ke F4 mengancam menteri. Menteri ditempatkan ke E4. Hitam kuda ke F6 menyerang menteri, begitu juga pion yang ada di D5. Mengambil tempo skak, mudah saja raja ke B8. Selanjutnya Boris Spassky. Lihat teman-teman. Pion ke F3. Lagi-lagi, Tigran Petrosian tidak mau menukarkan pion tersebut. Dia mengancam menteri dengan gajah. Gajah pun ditarik jauh ke B1. Dia mengunci pion G3. Langkah selanjutnya dengan kondisi seperti ini, benteng ditempatkan ke E1, membawa hitam pion ke H3, mengajak pertukaran pion. Tidak mau Boris Spassky menurunkan gajahnya melindungi pion. Langkah benteng ke H8 sudah tidak baik-baik saja untuk raja putih. Setelah pion pukul pion disambut oleh gajah, lihat ada ancaman open skak apabila gajah pukul gajah. Untuk menghindari hal itu, Boris Spassky langsung bergegas, raja bergeser ke G1 teman-teman. Tigran menyederhanakan permainan. Gajah pukul gajah membuka ruang bagi benteng, sudah menguasai jalur H. Selanjutnya, pion ke E4. Perlahan demi perlahan. Jika pion pukul pion, hasilnya akan seperti ini, kita analisis. Pion ke F3. Ancaman skakmat benteng ke H1 teman-teman. Ini diketahui oleh Boris Spassky. Maka dari itu, dia tidak pukul pion dengan pion, melainkan menempatkan menteri, melindungi kembali pion yang ada di F3. Sulit untuk kita temukan langkah berikutnya. Inilah langkah yang diperlihatkan oleh Tigran Petrosian, kuda ke G4. Langkah putih memukul kuda tersebut. Tapi coba kita analisis, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Di sini berharap pion memukul pion yang ada di E4. Maka kondisinya akan seperti ini teman-teman. Kuda mencakar menteri, memaksa benteng memukulnya.
Setelah pion memukul benteng, mengancam benteng, di sini lihat ada ancaman dari benteng H8 jika ditempatkan ke H1. Menteri akan tumbang. Walaupun terlihat di sini ada benteng ke G2, menteri mengambil tempo skak. Raja naik ke E2, kembali skak. Langkah baiknya hanya bisa memukul pion, teman-teman. Jika kita analisis lebih dalam lagi, benteng ke H1 itu sangatlah ancaman buat raja bila mundur ke baris ke-1. Menteri pun tumbang. Dilanjutkan, jelas 100% hitam menang. Satu langkah lagi bisa kita analisis, tidak pion pukul pion tetapi benteng yang memukul pion. Apa yang terjadi? Oke, menteri ditempatkan ke H6. Ancaman 2 langkah ke depan. Walaupun ada benteng, bisa mengantisipasinya tetap. Menteri ke H1 ditutup, ada kuda tempo skak. Raja harus bergegas. Hal ini ditempatkan ke E2. Lihat teman-teman, sudah disupport oleh kuda. Raja bergeser ke D2. Lihat, perlahan menggerogoti. Apa yang bisa diperbuat? Unggul 1 perwira dan 2 pion yang sangat berbahaya untuk ke depan. Langkah aslinya, kuda dipukul oleh pion. Tigran Petrosian sudah mempersiapkan pion ke F3. Lihat, ada ancaman benteng ke H1. Bagaimana Boris Spassky merespon? Menggeser rajanya ke G1 bukanlah pilihan yang tepat. Ancaman skakmat. Ini analisis apabila raja ke G1. Jadi apa yang bisa diperbuat oleh putih? Sudah sangat sulit, teman-teman. Benteng ke G2, ini langkah aslinya. Dan itu pun dikorbankan. Setelah kondisinya seperti ini, jelas teman-teman. Tempo skak. Raja ke G1. Menteri ke H6. Dia menyerah. Luar biasa teman-teman. Bagaimana pion bisa menerobos untuk menghancurkan ataupun menghambat awalnya perwira-perwira dari lawan. Barulah dia menyerang menggunakan pion G dan pion F, aktif untuk mematikan raja lawan. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Saya sudah analisis jalan pertandingan sesederhana mungkin untuk kita dapatkan ilmunya saat kita bermain nanti. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Video-video berikutnya pasti akan lebih spektakuler lagi. Bye-bye.